Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangkanya dan diberikan rezeki oleh Allah dari segala arah, maka amalkanlah amalan yang sangat mujarab ini. Ini merupakan amalan zikir yang sangat agung, yang ianya merupakan anjuran daripada Rasulullah dan para sahabat dan juga para guru-guru kita. Bagi orang-orang yang beriman, berzikir itu bukan hanya saja di saat sedang kesempitan atau hidup dalam keadaan susah, akan tetapi berzikir itu bisa kapanpun. Ingatlah Allah di saat engkau senang, maka Allah akan mengingatmu di dalam keadaan susah. Makanya berzikir bukan hanya karena dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan galau, akan tetapi ingatlah Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun itu. Pada prinsipnya, zikir ini diamalkan haruslah dengan istiqamah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah itu dalam keadaan cuaca panas, hujan, mendung atau terik, zikir tetaplah disarankan. Yang singkatnya, lidah kita tidak boleh kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi memang ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melazimkan suatu amalan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan buah dari amal tersebut atau tidak menyebutkannya sama sekali. Kadangkala Rasulullah menjelaskan dan menyebutkan manfaat daripada amalan zikir yang telah diajarkan kepada para sahabatnya, ada kalanya tidak diberitahu. Dan inilah amalan zikir yang mana amalan zikir ini selain untuk memudahkan segala urusan, zikir ini juga bermanfaat untuk menarik rezeki dari segala arah. Amalan zikir ini jika diamalkan dengan istiqamah, maka Allah akan mempermudah segala urusannya dan memudahkan rezekinya. Dan Allah akan mengharamkannya dari kemiskinan. Zikir ini sangatlah singkat akan tetapi sangatlah agung. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu luas. Dalam keadaan materi ia sempit, maka akan Allah luaskan. Ataupun kasih sayang yang sempit akan Allah luaskan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin ala Fathul Mu'in karya Imam Abu Bakar bin Said Muhammad Syata Ad-Dimyati. Beliau menyebutkan telah warid daripada Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis sahih, yang mana Nabi SAW menyarankan kepada sejumlah sahabatnya untuk mengamalkan bacaan zikir ini demi memperlapang rezeki. Dan sebagian daripada arifin, daripada wali-wali Allah mengatakan bahawa amalan ini sangat mustajab, iaitu telah teruji dalam melapangkan rezeki, baik itu rezeki dari lahir ataupun batin. Bacaan yang dimaksud adalah bacaan kalimah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca pada setiap hari 100 kali. Ditambah dengan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, astaghfirullahal azim setiap hari 100 kali. Banyak daripada masyayikh kita, guru-guru kita menganggap baik melazimkan bacaan ini saat di antara sembahyang sunnah subuh dan sembahyang subuh. Berarti zikir ini baiknya diamalkan, dilazimkan setelah solat sunnah subuh, sebelum sembahyang farzu subuh. Jika kesempatan ini tidak bisa ataupun luput, maka bacalah kalimah zikir ini setelah subuh hingga sebelum fajar menyingsing.
Dan bila waktu itu pun luput juga, tidak sempat dilakukan, maka qadhalah zikir ini setelah matahari tergelincir, yaitu penanda zuhur ataupun setelah zuhur. Maka dari itu jangan sampai kita tidak membaca zikir ini. Bacalah kalaupun tidak sempat di subuh, bacalah di saat kita solat, setelah solat zuhur. Jadi sempatkan waktu, luangkan waktu untuk mengamalkan zikir ini. Rezeki yang dimaksudkan di sini mencakup rezeki, baik itu rezeki secara zahir ataupun rezeki secara batin. Artinya tidak ada salahnya kalau bacaan ini diamalkan oleh para murid yang cenderung bebal menerima pelajaran, atau mereka yang sulit mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Intinya amalan ini menambah pahala yang bersangkutan bila diamalkan dengan istiqamah, karena tujuan zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula manfaat ataupun samarahnya, itu akan mengikutinya. Allah lah yang memberikannya. Karena bila kita berzikir hanya mengharap ridha Allah, maka hal-hal yang lain akan mengikutinya. Seumpama orang yang menanam padi di sawah, maka ketika ia menanam padi, rumput pun akan ikut tumbuh. Maka dari itu, utamakan yang lebih penting, yaitu berzikir mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir ini bisa kita amalkan, yaitu zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir ini, baik itu setelah salat subuh atau salat zuhur. Bunyi kalimat zikirnya, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, atau ditambah dengan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullahil azim, masing-masing 100 kali. Dan kalimat zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin adalah merupakan kalimat yang tertera dan tertulis di pintu Ka'bah. Maka barang siapa yang membacanya akan mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Demikian keterangan dari Habib Utsman bin Yahya dalam karyanya Kitab Sifat 20. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.